Oke, kita lanjut lagi ke video yang part kedua. Nah, jadi dalam keseimbangan kita harus tetap memperhatikan keseimbangan keseluruhan desain. Jadi kita tidak bisa hanya melihat bagian tengahnya saja, atau karena kita mau cepat bagian jari-jarinya kita bikin sederhana. Nah, itu akan membuat desain kita ini menjadi sangat jauh dari keseimbangan. Jadi buatlah desain yang cantik agar secara keseluruhan dia tetap menarik. Nah, karena apa? Karena desain kita, kalau misalnya kita menggambar ya, kan kita nih biasanya, kitanya kan udah pulang henna artisnya. Nah, yang tinggal kan hanya desain kita. Jadi desain kita itu dialah yang mewakili kita. Jadi kalau desain kita bagus, yang kita tinggalkan di tangan klien, kita juga akan meninggalkan hal yang bagus berarti kan. Tapi kalau desain yang kita tinggalkan asal-asalan, berarti yang kita tinggalkan itu ya yang diri kita yang asal-asalan gitu. Karena dari desain itu juga orang-orang nanti bisa lihat, oh ini hennanya siapa. Nah, nanti kan bisa dari mulut ke mulut ininya. Promosinya. Jadi berikanlah yang terbaik desainnya ya. Jangan mau cepet aja, jangan. Oke, nah bisa jadi seperti ini. Jadi dia tidak terlalu jomplang, tidak terlalu jauh banget dengan yang di atas, dia tetap ada cantik-cantiknya. Nah, untuk keseimbangan tangan kanan dan kiri nanti kita akan adakan sesi praktek juga, tapi nanti di segmen selanjutnya setelah jeda sholat asar ya. Sekarang kita akan lanjut lagi ke sini. Ada yang namanya sumbu simetri proporsi skala keseimbangan, ada namanya irama. Wah, irama, kita mau nyanyi nih ya. Irama. Nah, irama itu seperti apa sih? Nah, irama ini adalah teknik yang sangat penting pada saat kalian mau mendesain supaya tidak hilang ide pada saat kita mau membuat desain. Nah, di sini teman-teman semua, apakah sering banget pada saat mau ngedesain tiba-tiba stuck di tengah jalan? Waduh, habis ini mau gambar apa lagi ya? Nah, sering nggak kayak gitu? Kebingungan. Kita mau bikin apa lagi ya? Habis ini gambarnya apa lagi gitu. Nah, inilah kita perlukan teknik yang namanya teknik irama. Kita gambar lagi template tangannya. Banyak banget template tangan yang kita bikin hari ini nih. Mariam, mau bantuin nggak? Tolong mintain kertas HVS sama Mbak dong. Mbak minta kertas HVS 5 lembar gitu. Nah, ini kita mau belajar tentang irama. Nah, jadi dalam mendesain, misalnya kita mau ngedesain apa nih? Mbak, aku minta desainin bunga-bunga dong, misalnya gitu kan ya. Oke, gitu bilang. Mau desain yang mana Mbak? Bisa kita tanya dia. Nggak usah Mbak, terserah aja. Minta ke HPS Mbak. Apa yang jemput? Tadi nelfon. Dia minta desain, tapi desainnya itu, thank you. Minta desain, tapi desainnya itu terserah kita. Mau desain apa? Nah, di sini
Kita coba akan bikin desain bunga-bunga ya. Nah, pertama kita harus tentukan dulu nih sumbunya. Nah, oke, ini anggaplah kakak pakai henna instan ya. Henna instan itu dari sini. Nanti desainnya itu mau memanjang dari sini. Dari sini. Nah, gini cara bikinnya kalau di tangan ya. Dia lari ke sini, terus sumbunya belok ke sini. Nah, dia kan garisnya tipis. Nah, kalau garis tipis yang seperti ini itu kan hanya kita yang lihat, atau dia akan meninggalkan bekas, tapi bekasnya itu hanya segini aja. Nanti bisa kita timpa dengan desain. Jadi jangan terlalu khawatir. Oke, sekarang kita mau bikin desain dulu. Ini kita bikin desain yang pertama, desain anti putus ide. Oke, sekarang kita coba bikin bunga di sini. Kelihatan nggak ini? Iya, kelihatan sayang. Ini juga kita misalnya belum dapat ide sama sekali untuk membuat desainnya itu seperti apa ya. Kita baru gambar aja. Nah, misalnya ada ini, terus bawahnya mau ada paisley misalnya. Terus di sini ada lingkaran bunga hams yang tengahnya kosong, kita kosongin. Kita nih sembarang dulu ya, apa yang ada terlintas di benak kita aja. Di sini apa? Spiral. Di sini apa? Bunga lagi misalnya. Nah, oke, ini udah. Nah, sekarang kita mau lanjut nih yang ke bawah. Kira-kira mau desain apa lagi ya di bawah sini? Aduh, udah habis ide nih. Nah, kadang-kadang kita juga mikir gitu ya, udah habis ide, ngapain ya, kita lengkapin dulu deh yang di atas. Sambil mikir gitu, kira-kira apa ya yang di bawah itu mau kita bikin apa gitu ya. Nah, kita tidak usah pusing-pusing. Kita hanya perlu mengulang aja apa yang sudah kita gambar di atas ini, ialah dengan teknik irama tadi. Jadi irama itu dia kan ada kalau di lagu kan dia ada yang diulang-ulang ya, not-not yang diulang-ulang agar dia lagunya itu jadi cantik gitu, lagunya itu jadi enak didengar. Kita tambahin dulu ini daun-daunnya biar
Nanti di bawah juga ada daun-daun yang kita tambahin. Nah, itu ya. Oke, nah sekarang ini udah kita pusing nih, habis dari sini kita mau ngapain lagi? Kita cukup lihat elemen apa yang kita pakai di atas. Ada bunga besar, ada paisley, ada spiral, ada lingkaran hams, dan ada bunga. Nah, di bagian bawah ini kita terserah mau bikin desain yang mana dulu. Di antara elemen yang mana dulu? Antara elemen yang ada di atas. Bebas, mau yang mana? Spiral. Oke, kita bikin spiral. Tiga. Nah, apalagi habis itu paisley. Ya paisley misalnya. Kita lihat di sini ya. Kita harus seimbang nih kanan sama kiri. Paisley-nya kita bikin di sini. Nah, di paisley-nya ada apa? Ada ini ya, ada daun yang keluar gitu satu. Paisley-nya sama, kita isi juga dengan spiral-spiral ini. Nah, kita terus di sini ada apa? Ada hams. Kita isi lagi hams. Nah, gimana cara menghindari henna nggak macet-macet? Henna nggak macet-macet itu kita harus pastikan dulu pasta kita itu tidak ada yang menggumpal yang kita masukkan ke dalam konnya. Kalau misalnya kalian baru beli henna, misalnya masih khawatir, kalian beli henna terus baru pakai aja sekali dua kali udah macet, kita cubit lagi nih ujungnya, terus kita pakai sebentar udah macet lagi, itu bisa dipastikan sampai ke atas itu banyak sekali yang menggumpal. Kalian harus buka konnya, harus dimasukin ke dalam mangkok nih pastanya, terus dipencet-pencet, dipenyet-penyetin pakai sendok sampai yang menggumpal-gumpalnya tadi nggak ada lagi. Sampai yang menggumpal nggak ada lagi, baru kita masukin lagi ke dalam kon. Nah itu. Jadi kalau misalnya dia sekali aja udah macet, biasanya sekali udah macet kita tarik, terus dia macet lagi. Nah itu kemungkinan sampai kita selesai gambar bakalan macet terus. Makanya harus di recon. Nah terus kita lanjut lagi ya. Ini kalau sudah gini kita mau apa lagi nih gambarnya. Nah kita mau apa nih yang udah di atas? Spiral udah, ini udah, bunga tadi udah ada di atas. Nah yang ini yang belum ada. Nah karena kita ada sumbu tadi, kita harus juga nyeimbangin nih kanan sama kiri. Nah yang ini kita bikin di sini. Kan kita harus seimbangkan nih kanan sama kirinya. Itulah guna sumbu. Kalau misalnya nggak ada sumbu tadi ya terserah aja kita gambar ini di mana ya, nanti nggak tahu di arah larinya kemana. Tapi karena kita ada sumbu, kita bisa lihat karena paisley-nya udah terlalu ke kanan, berarti kita seimbangkan dengan yang bunga hams ini di sebelah kiri. Oke, sebelah sini kan agak kosong. Apa nih isinya? Nah, karena daun-daun belum ada, boleh nih diisi daun-daunnya. Kita bikin aja agak banyak, boleh juga. Nah, kayak gini. Di sini misalnya, boleh juga kita bikin daun lagi. Sekarang kita lanjut lagi ke bawah. Ini sudah semua, kita ulang lagi bunganya. Nah, di sini kita ulang bunganya. Bunganya kita taruh tengah aja ya, biar kita mudah. Kita taruh di tengah-tengah sumbu supaya kita mudah membuat desainnya. Nah, lanjut kita gambar bunga. Nah, kalau bunganya
yang setengah seperti ini kan bunganya nggak bulat sempurna ya, karena dia ketutupan. Itu kita boleh gambarnya dari kanan atau dari kiri, jadi tidak harus atas bawah kanan kiri, atas bawah kanan kiri terus harus sama bikinnya gitu ya, enggak. Jadi boleh aja dari kiri lempeng terus atau dari kanan lempeng terus, karena dia tidak akan ngaruh juga karena dia ketutup setengahnya. Oke, lanjut dari sini kita mau bikin apa lagi? Misal kita balik lagi deh, misalnya paisley aja di sininya. Nah, supaya nanti spiral-spiral yang lain tuh bisa nyelip-nyelip. Oke, bisa juga. Wah, paisley yang miring. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini misalnya mau dibikin spiral juga ya, boleh ditambahin. Nah, kan tidak masalah dia. Tapi yang pasti kita akan melakukan dia secara berirama atau berulang-ulang. Nah, seperti bunga ini juga keluarnya berirama. Keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi, nanti dibawa keluar lagi. Paisley juga begitu. Keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Dia ada kayak ada ketukannya gitu loh, berirama keluarnya. Ini daun, 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 itu keluar lagi. Jadi kita nggak desainnya itu nggak stuck. Jadi kalian jangan sibuk untuk mencari desain baru lagi. Nah, itu akan memakan waktu yang lama. Kalau kita sibuk mencari desain apa, elemen apa lagi yang mau kita gambar, nanti tambah lama lagi. Nah, ini dikasih daun. Jadi cuma berapa elemen yang kita pakai, dia udah bisa jadi desain seperti ini. Terus habis dari sini apa? Oh, lingkaran tadi. Jangan lupa, kan ada lagi. Dia nanti keluar lagi di sini. Lingkaran hams. Sudah, karena udah terlalu ujung, ya udah kita di sininya langsung aja kasih daun-daun aja. Nah, ini desain kita udah. Jadi desain sepenuh ini kita hanya pakai berapa elemen? Bunga, paisley, spiral, bunga hams, daun. Cuma ada 5. Nah, terus gimana lagi supaya kelihatan rame? Boleh kita tambahin dengan rantai-rantai atau dengan apa ya? Titik-titik. Nah, misalnya dia cuma mau desain satu ini aja, boleh kita kasih misalnya titik aja di sini. Titik 1, 2, 3. Terus ini 1, 2, 3, 1, 1 di sini 1, 2, 3. Di atas 1, 2, 3. Nah, ini boleh titik-titik kayak gini aja. Nah, terus misalnya udah selesai ya ini. Ini desain kita udah selesai loh. Sekarang kita mau lanjut ke desain yang ada untuk jari-jarinya. Kak, sebaiknya kalau mengaplikasikan white henna bagusnya teknik tipis atau tebal ya Kak. Untuk white henna atau nude henna itu pastinya harus pakai yang tipis banget supaya nanti hennanya tidak mudah untuk terlepas. Jadi dia semakin tebal hennanya, dia makin cepat nanti lepas dari kulit.
Jadi bagusnya tipis aja. Nanti ada kok kelas white henna insya Allah bulan September. Sama 68.000 juga. Nanti bisa ikut. Tapi bukan kakak yang ngajar, nanti ada mentor tamu yang khusus ngajarin nude henna. Mengaplikasikannya itu langsung praktek ke tangan. Nanti boleh ikut. Nanti tinggal japri aja ya. Nanti kalau udah keluar flyernya, iklannya, tinggal japri aja kalau mau ikut. Nah, untuk desain jari-jarinya, ingat teknik keseimbangan harus seimbang. Jadi kalau di atasnya itu cukup ramai, di bawahnya juga harus lumayan ramai, jangan terlalu sepi ya. Yang kedua. Nanti kita bikin desain satu lagi, contoh untuk yang irama ini, supaya kita tidak tidak mengalami kebuntuan desain pada saat menggambar. Jadi kalau desain yang ini kalian udah bisa ya, cukup ingat-ingat aja di atas itu desainnya apa-apa aja, langsung aja ulangi di bawah. Jadi dia keluarnya itu berirama, ganti-gantian. Nah, nanti ada lagi desain untuk yang ini. Kalau ini kayak lurus, nanti ada lagi Kak bikinin yang kubah Kak. Nah iya, nanti kita bikin desain yang kubah. Kita bikin kubahnya itu agak full ya. Jadi kita bikin dari atas, bawah, nanti gimana supaya desain kita itu sampai ke bawah kita nggak putus ide. Cukup kita ambil aja tetap yang dari atas, sama pokoknya. Kita ambil desainnya itu aja, yang dari atas.
Oke, ini udah. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi ke tarik dulu kertasnya. Kita jiplak lagi tangannya ya. Kita bikin desain kubah kali ini. Habis kubah, kita materi yang selanjutnya itu ada yang namanya empasis atau penekanan desain. Selanjutnya nanti ada contoh tadi desain keseimbangan sama simetri kanan kiri ya, kita belum bikin. Kak, izin tidak lanjut, apakah nanti ada linknya? Oh iya ada, insya Allah nanti linknya akan kakak bagikan ke grup ya. Ini karena insya Allah kalau Instagramnya nggak gangguan, semua materi kita simpan. Jadi nanti linknya dibagikan ke grup. Nanti linknya akan diupload dulu di Instagram private. Nah, linknya itu nanti tinggal diklik aja. Itu yang cuma bisa buka hanya peserta yang ada linknya aja. Jadi linknya nanti jangan dibagikan ke mana-mana. Jadi cukup untuk di kita grup aja. Nah, kalau yang tadi bunga-bunga ya itu namanya desain Arabian. Nah, sekarang kita mau bikin desain Indian yang penuh supaya kita nggak putus ide. Itu desain yang seperti apa yang mau kita buat. Oke, selanjutnya kita mau bikin desain kubah. Nah, untuk desain kubah seperti biasa kita harus bikin dulu ininya, garis tengah. Nah, kita kubah harus pakai garis tengah ya, nggak bisa nggak pakai garis tengah. Karena nanti kubah kita nggak tengah, nggak proporsional. Nah, terus di sini ini ada nanti kita zona-zona dulu ya. Ini nanti gini, terus atasnya nanti ada desain. Ini kayak gini lah. Nanti ini ada kubah. Kubah itu di sini. Nah, kubahnya itu boleh ya kita gambar dulu aja ininya. Nanti ini ada di sini. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke bagian sini. Nah, ini kita gambar dulu bagian desain bagian atas. Desain bagian atas. Ini kita bikin garis. Nah, ini tipsnya agar dia tidak terlalu penuh nanti, atau supaya dia kelihatannya ada garisnya hidup, dia ada yang namanya garis tebal tipis. Jadi di sini kita bikin garis tipis, tebal, dan tipis. Miring. Nah, terus kita bikin hams di bagian tangannya ke arah atas ya, hamsnya.
Oke, selanjutnya di bagian atas ini kita mau bikin desain gini. Itu sama, kita bikin juga. Garisnya tipis, tebal, dan tipis. Terus ini nanti ada kubah kecil di atas. Terus ini nanti ada hams. Nah, ini bisa kita bikin bunga hams di kanan kirinya. Ini sebenarnya bikinlah ide yang ada terlintas di benak kalian dulu ya. Bunga hams, ya bikinlah bunga hams. Ada kubah kecil, ya bikinlah kubah kecil. Nah, terus nanti ini ada dot, kita dot. Ini kita boleh kasih daun 1, 2, 3. Oke, nah sekarang kita mau bikin lanjut ke bagian bawahnya. Nah, ini kan ada lagi nih, apa namanya, satu lagi. Nah, ini juga sama, kita bikinnya itu garis tipis, tebal, dan tipis. Jadi bikinlah 4 garis dulu, nanti garis kedua dan garis ketiga tinggal kita isi, kita satukan seperti ini. Nah, terus ini kita bikin hams ke arah bawah. Inggrisnya cat itu apa? Paint. Nah, jadi untuk desain seperti ini kita boleh menggunakan garis ham gitu ya. Kita ulang-ulang aja garis sama hamnya. Kalau cara menyamakan antara tangan kiri dan kanan gimana Kak? Ya, nanti kita akan praktek untuk menggambar di template tangan kanan dan kiri supaya sama. Nanti setelah sholat asar ya. Di sesi terakhir nanti kita bikin. Nah, ini kalau sudah, kita mau tengahnya mau kita bikin apa? Misalnya di tengahnya mau kita bikin buletan-buletan aja yang sederhana, misalnya yang seperti ini aja misalnya. Nah, ini juga boleh ya. Atau boleh juga misalnya mau diisi filler yang lain juga boleh, karena filler ini kan bebas. Mau diisi jaring-jaring bisa. Untuk yang ikut kemarin kelas basic elemen, itu udah tahu beberapa macam filler yang bisa kalian pakai untuk mengisi strip-strip seperti ini ya.
Untuk peserta di sini yang misalnya belum pernah ikut basic elemen tapi udah ikut ini dan pingin ikut basic elemen lagi, nanti ada juga bulan September. Insya Allah nanti setiap bulan tuh ada terus basic elemen ya untuk teman-teman semua yang mau belajar. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bawah. Nah, kita udah punya pola untuk ngebikin ini tadi, untuk ngebikin kubah. Nah, tinggal kita gambar aja. Nah, ini sebaiknya gambaran kubah yang pertama itu kita langsung tebalkan aja begini. Karena penebalan seperti ini itu sekaligus untuk mengkoreksi apakah kubah kita udah lurus atau belum. Nah, habis dari sini kira-kira ada ide apa nih untuk yang ke bawahnya? Kita nggak usah cari yang lain ya, kita cukup lihat aja dari atas, yang di atasnya. Nah, ini sama juga kita bikinnya itu kanan dan kiri. Oh ya, untuk desain yang menyamakan desain kanan dan kiri pada tangan itu nanti kita mulainya jam 4 ya. Jam 4 sampai jam 5. Oke, sekarang kita lihat, kita mau bikin dulu yang di bagian bawah sini. Nah, kita bisa lihat nih di bagian atas ya, dia ada abis garis outlinernya itu ada hams. Nah, kita juga bisa buat hamsnya itu di sini. Kita samakan. Marwat, coba sebentar nak. Nih, pegang dulu.
Oke, sekarang kita mau lanjut lagi. Habis dari sini kita bikin apa? Nah, coba kita lihat kayak yang di atas. Di setelah hams ada bunga hams. Nah, di sini juga bisa kita buat bunga hamsnya. Bisa kita mulai dari bawah sini. Karena inilah yang paling bisa bulat ya. Titik ada 2 garis. Nah, dari sini juga kita bisa buat. Nah, titik ada 2 garis, terus bunga hams. Titik ada 2 garis, bunga hams. Nah, ini kita gambar berulang-ulang terus sampai ke ujung sana. Nah, selanjutnya di bagian tengah sini ini boleh kita isi, boleh juga enggak. Nah, kalau misalnya kita nggak mau isi, kita bisa isi dia dengan daun yang seperti di atas, daun 3 gini aja. Atau satu aja nggak usah 3. Ini di sini dikasih titik. Di sini dikasih titik, di sini kasih titik, sini kasih titik. Oke, terus di sini kita bisa kasih lagi. Nah, supaya kita tadi ya, kita habis itu kita mau ngapain lagi di bawah sini? Kita bikinlah seperti kayak yang di atas. Karena kita bingung kan, kita bikin aja di sini. Kubah kayak yang di atas. Maaf banyak tanya Kak. Oh nggak apa-apa sayang, silakan ditanya aja mumpung masih live kita ya. Dan masih enak menjelaskannya. Oke, habis dari situ di sini ada hams lagi. Nah, terus ini tinggal kita kasih dot aja. Bunga-bunga hams kita. Oke, kayaknya semua desain yang di atas sudah kita pakai semua. Ada nggak yang belum? Ada, ialah filler bola-bola itu. Nah, jadi filler bola-bola itu karena dia zonanya luas, jadi dia termasuk yang bagian yang menonjol juga. Nah, untuk menyiasatinya, kalian bisa bikin desain pada jari-jari menggunakan filler bola-bola itu. Nah, ya sekali lagi ya kakak juga mau ngasih tahu tips.
kalau misalnya desainnya seperti ini, itu bagusnya untuk desain jari-jari itu juga ngikutin ini. Misalnya dari sini ke telunjuk ujungnya batas mana? Nah, segini ya batasnya. Nah, yang ini juga kira-kira segini, yang ini segini, yang ini segini, yang ini segini. Nah, itu adalah tinggi dari desain jari yang mau kita buat. Nah, misalnya bagian bawahnya kita mau desainnya seperti ini. Dia mau kita pakai metode filler. Nah, ini ada hams. Nah, hams berarti situ aja. Nah, filler yang kita pakai adalah filler bola-bola tadi. Nah, gitu. Kak, cara memberikan harga henna gimana? Nah, untuk pemula, tips untuk pemula, kalau misalnya kalian mau memberikan harga henna ke pengantin, itu baiknya survei dulu ke teman-teman henna yang lain. Kan pasti di kota kalian tuh ada komunitas henna atau ada teman-teman henna yang lain ya. Kalian boleh tanya kira-kira pasarannya itu berapa gitu. Nah, kalau untuk pemula, Kakak sarankan jangan langsung patok harga yang tinggi. Karena kita juga butuh yang namanya perkenalan atau promo. Nah, promo itu sangat penting sekali kalau misalnya kita penyedia jasa. Tapi jangan juga sampai banting harga yang gila-gilaan. Karena apa? Karena henna ini sebenarnya capek juga kita ngerjainnya. Kita harus duduk membungkuk gitu ya. Kadang-kadang juga yang di apa namanya? Yang di ini yang kena tuh pinggang gitu. Nah, jadi memang harus kita tetap juga harus memperhatikan jangan sampai kita apa namanya banting harga jauh banget. Misalnya standar di kota kalian tuh 350.000, karena kalian tadi karena promo gila-gilaan cuma jual 100.000. Nah, itu udah nggak masuk akal lagi. Untuk ongkos urutnya aja itu udah nggak balik modal, belum lagi transport ke sana kalau pecah ban di jalan. Nah, itu harus juga jadi perhatian. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah pro nilainya 350, ya seenggak-enggaknya kalian bisa kasih 250 atau 300. Nah, itu boleh. Jadi jangan sampai terlalu jauh jaraknya karena pertimbangan juga. Nanti kalau kalian udah ada nama itu boleh dinaikin. Dinaikinnya pelan-pelan bertahap. Jadi kalau patokan harga itu balik lagi ke kota masing-masing ya, tidak ada patokan misalnya pemula harus sekian, harus sekian. Ada yang misalnya di kotanya itu malah ini sebenarnya tingkat kemampuan masyarakatnya itu juga harus jadi perhatian. Misalnya kemampuan tingkat masyarakatnya hanya sebatas sebatas 250.000 misalnya. Nah, itu kita harus sesuaikan juga. Jadi kita nggak bisa maksa. Nanti malah kalau kita pasang mahal malah nggak ada yang beli. Kalau kita kasih terlalu murah, ya itu tadi nanti kita rugi kalau ada apa-apa di jalan, pecah ban atau mau ngisi bensin aja udah nggak cukup uangnya, belum lagi pinggang sakit. Jadi harus diperhatikan juga.
Salah deh. Nah, ini gimana kalau udah salah gini ya, misal gambar tiba-tiba salah. Oke, kita jangan panik ya. Kita jangan panik, kita langsung aja gambar di atasnya gini. Kalau kita panik nanti ketahuan orang kalau kita salah. Kita tenang aja. Tenang, kita gambar. Terus langsung kita gambarin ini di sini. Yang filler kita tadi. Nah, kalau gini kan yang tahu salahnya itu sebenarnya cuma henna artis. Yang tahu henna, kalau pengantin kita nggak mungkin tahu. Kalau kita nggak panik. Kak, biar pas ngehenna nggak lama gimana ya, soalnya saya kalau ngehenna suka sejam lebih. Kakak juga ngehenna sejam lebih loh, jadi kalau ngehenna itu kita memang nggak bisa terburu-buru, nggak boleh keburu-buru. Kenapa? Kalau keburu-buru itu kita gambarnya keringetan, gerah bawaannya gitu. Jadi memang gambarnya itu harus tenang, harus santai, jangan gerasa gerusu. Terus kalau nerima job jangan ada 10 diambil semua. Kita harus tetap memperhatikan waktunya juga. Jadi kalau misalnya kita ada 10 jam dong. Wah, kapan lagi berangkat? Bisa-bisa ngehenna jam 1 subuh. Nah, itu juga harus diperhatikan. Perhatikan juga, intinya perhatikan juga kesehatan. Itu yang penting. Karena kalau sakit udah bisa-bisa stop semua, malah satu aja kita nggak bisa dapet. Jadi harus perhatikan kesehatan juga. Ngegambar henna 1 jam itu sangat normal ya. Kak, untuk penempatan pernak-perniknya sebaiknya bagaimana? Apakah lebih baik dikit atau banyak ya? Mana tadi? Lebih baik dikit atau banyak? Oh iya, lebih baik dikit atau banyak. Nah, untuk pernak-perniknya itu sebenarnya tergantung dari seleranya, selera dari mantennya. Nah, dia maunya yang rame atau enggak. Nah, biasanya kalau manik-manik itu kalau di titik-titiknya ini loh. Nah, nanti ada permatanya. Tapi biasanya jangan terlalu banyak warna, nanti dia malah chaos jadinya. Pilihlah warna-warna yang netral, kayak warna yang silver. Kalau silver itu dia bisa masuk semua, bukan silver sih, apa namanya ya, kalau nggak salah rainbow. Jadi kalau rainbow itu dia bisa masuk semua ke desain yang ke warna baju apa aja, karena dia memancarkan warna yang ada di sekitarnya. Nah, cukup gunakan satu warna itu aja, tapi ukurannya beda-beda. Jadi misalnya yang besar, nanti di sini yang besar sekali di tengah-tengah. Terus yang ini nanti yang sedang, terus yang ini nanti yang kecil-kecilnya gitu. Bisa divariasikan seperti itu ya, tapi gunakanlah yang satu warna aja. Nah, ini yang pertama kita udah bikin desain yang anti pusing-pusing ya. Ini ada 2 desain yang udah kita buat. Ini yang pertama, yang ini yang bunga-bunga. Nah, itu kita mulainya dari mana, nerusin gambarnya ke bawah itu seperti apa, kita udah tahu juga caranya gimana. Terus yang penuh seperti ini juga udah tahu juga caranya. Nah, ini udah, kita tinggal materi yang empasis. Nah, empasis ini adalah materi yang terakhir. Komposisi desain yang terakhir ada nomor 6, ada empasis. Empasis ini penekanan atau penegasan, atau bisa juga sering disebut orang point of view.
Nah, point of view itu apa sih? Nah, dalam desain kita harus ada fokus gambar yang akan kita lihat. Karena kalau kita gambarnya itu langsung aja ngelempeng aja gitu ya, kita tuh bingung titik fokus mata kita tuh yang mana. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini empasisnya di mana? Ialah di sini. Karena ini yang paling berbeda. Ini yang paling berbeda. Begitu mata kita ngeliat desain ini, yang mana yang pertama kali kita lihat? Pasti dua ini. Nah, itulah namanya point of view. Pertama kali kita lihat, mana poin yang paling pertama kali kita lihat dari desain ini? Adalah kedua ini. Karena dia yang paling lapang di antara keruwetan ini, dia yang paling mudah kita lihat. Nah, ini ya. Terus lagi ya, desain biasanya desain yang butuh point of view itu adalah desain-desain yang penuh, yang ribet gitu ya. Nah, ini juga, nah misalnya ini kita tidak bisa menemukan point of view-nya karena kita sama semua, besarnya sama, ukurannya sama. Nah, dia butuh yang namanya empasis atau penekanan. Nah, penekanan itu di mana kita meletakkan penekanannya? Ialah pada daun-daunnya kita buat bold. Jadi penekanan dalam desain henna itu adalah menjadikan desain itu lebih menonjol daripada desain yang lain. Nah, jadi ini desainnya. Jadi ada daun-daun bold ini yang membuat suasana gambar ini jadi hidup. Nah, nanti kita akan praktek untuk desain empasis di tangan kanan dan tangan kiri juga. Jadi itu desain empasis itu nanti teknik empasis sama teknik keseimbangan akan kita gabungkan. Prakteknya ialah nanti setelah sholat asar jam 4. Nah, sekarang jam berapa nih, udah mau masuk asar ya? Sebentar Mariam. Jam 15.09. 15:09. Oke, nah sekarang kita break dulu karena kita udah mau persiapan sholat asar. Nah, nanti mungkin sekitar jam 4 kurang atau jam 4 pas kita akan balik lagi. Kalian boleh siapkan dulu kalau mau langsung praktek ya. Kalian boleh nanti siapkan gambar template tangan yang ada dua tangannya gini, yang kanan dan kiri. Nanti kita akan langsung praktekkan gambarnya, gimana caranya supaya gambar tangan kanan dan tangan kiri kita sama. Nah, selain itu setelah kita gambar tangan kanan dan tangan kiri sama, kita akan menerapkan teknik empasis pada kedua buah desain yang kita buat itu ya. Oke, sekarang kita break dulu. Yang mau beristirahat silakan beristirahat sebentar, yang mau menunaikan sholat asar silakan menunaikan sholat asar. Kita akan ketemu lagi jam 4. Nanti sebelum kakak live akan kakak WA-in lagi di grup kita untuk mengingatkan untuk gabung kembali ya. Oke, terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi nanti jam 4 ya. Bye bye, assalamualaikum.